Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuliana Tunisa Fatul Jannah dari program studi perbankan syariah 6A dengan NIM 1952311052. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teori dan juga praktik manajemen zakat, infak dan juga sedekah. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teori dan praktik manajemen zakat, infak, dan sedekah. Pokok bahasan yang akan kita bahas diantaranya yang pertama mengenai zakat, infak, dan juga sedekah. Yang kedua yakni mengenai perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga mengenai perbedaan zakat dengan pajak. Dan yang terakhir yakni tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan juga sedekah. Zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yakni zaka, yazku, zakaan, wa zakwan yang memiliki arti berkembang dan bertambah. Sedangkan berdasarkan istilah, zakat merupakan bagian harta dengan syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak juga dengan syarat tertentu. Tujuan dilakukannya zakat yakni yang pertama dari segi ibadah, merupakan bentuk ketaatan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan harta baik diwujudkan dalam bentuk zakat fitrah maupun juga zakat mal. Yang kedua, dari segi sosial, yakni sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan ataupun kekurangan. Dan yang terakhir yakni dari segi ekonomi, yakni sebagai bentuk pemerataan harta agar kesenjangan ekonomi yang ada di dalam masyarakat dapat berkurang. Selanjutnya, zakat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada zakat nafs atau zakat fitrah, yakni zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal dalam bentuk makanan pokok dengan takaran sebanyak 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter. Yang kedua ada zakat mal, yakni zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta benda jika harta tersebut telah memenuhi syarat untuk wajib pajak. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya yang pertama yakni ada fakir, kemudian yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil zakat atau pengurus zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rokib atau memerdekakan budak, yang keenam ada ghorim atau orang yang berhutang, yang ketujuh ada fi sabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yakni ada ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu infak. Infak yakni mengeluarkan sebagian harta, penghasilan, atau pendapatan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh agama Islam yang dilakukan dengan sukarela. Rukun-rukun infak diantaranya yang pertama yaitu pemberi infak atau muwafik. Yang kedua ada penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga ada barang yang diinfakkan. Dan yang keempat ada ijab qabul. Adapun syarat-syarat suatu barang bisa diinfakkan diantaranya yang pertama yaitu jelas wujudnya. Yang kedua barang memiliki nilai atau harga. Dan yang ketiga barang benar-benar milik sendiri. Selanjutnya, infak dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu infak wajib, di mana infak ini dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim. Contohnya adalah nazar. Yang kedua, infak sunnah, yakni infak yang dikeluarkan seorang muslim untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yakni memberi makanan kepada orang-orang yang terkena bencana. Selanjutnya yakni sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yakni as-sodaqoh yang diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Sedangkan secara istilah, sedekah yakni memberikan sesuatu tanpa ada imbal balik karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan harta maupun juga dengan non-harta. Perbedaan antara zakat, infak, dan juga sedekah. Dari segi hukum,
zakat hukumnya adalah wajib bagi yang memenuhi syarat, sedangkan infak dan sedekah hukumnya adalah sunnah. Dari segi harta, harta yang digunakan untuk zakat terdapat haul dan nisabnya, sedangkan dalam infak dan sedekah tidak ada. Selanjutnya dari segi penerima, zakat yang berhak mendapatkan yakni 8 asnaf, sedangkan orang-orang yang berhak menerima infak dan sedekah yakni lebih diutamakan kepada keluarga, kerabat, orang, ataupun lembaga yang sangat membutuhkannya. Kemudian yang terakhir dari segi bentuk, zakat dan infak dapat dilakukan dengan bentuk harta, sedangkan sedekah dapat dilakukan baik dengan harta maupun juga dengan non-harta. Perbedaan antara zakat dan juga pajak. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang kedua, zakat merupakan kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Yang ketiga, zakat diwajibkan untuk semua muslim yang memenuhi syarat, sedangkan pajak diwajibkan untuk semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian yang keempat ada kewajiban zakat kadarnya ditentukan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, sedangkan pajak kadarnya ditetapkan negara sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, zakat disalurkan kepada 8 asnaf, sedangkan pajak disalurkan untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir yakni zakat tidak dapat dihapuskan meskipun tidak ada mustahiknya, sedangkan pajak mungkin saja bisa dihapuskan tergantung pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan yang ada di negara tersebut. Pengelolaan dana ZIS. Penanganan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara tradisional biasanya diserahkan kepada para muzaki langsung kepada para mustahiknya. Namun, saat ini pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mulai diserahkan melalui lembaga yang dibentuk pemerintah atau yayasan, seperti lembaga bazis ataupun lazis. Manajemen zakat, infak, dan sedekah adalah sebuah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, baik untuk lembaga bazis ataupun lazis, agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan. Di antaranya yang pertama yaitu ada asas kesadaran umum, yaitu asas yang memberikan dampak umum pada kesadaran umat dalam beramal, baik zakat, infak, maupun juga sedekah. Yang kedua yaitu ada asas manfaat, yaitu hasil dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus mempunyai dampak yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga ada asas koordinasi, yaitu dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus terjalin koordinasi yang baik antar instansi terkait agar efisien dan efektif dalam pengelolaan. Yang keempat, ada asas keterpaduan, yaitu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus ada keterpaduan antar para ulama. Dan yang terakhir yaitu ada asas produktivitas rasional, yaitu dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, dan juga sedekah harus dikerahkan pada usaha yang lebih produktif dan rasional. Nah, gimana nih dari penjelasan tadi? Apakah teman-teman semuanya sudah paham mengenai teori dan juga praktik manajemen zakat, infak, dan juga sedekah? Nah, semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian semuanya ya. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!